Secara umum, menurut pandangan Anda Pak, apakah memang perlu dilakukan penyelidikan lebih jauh, artinya perlu dilakukan audit terhadap perusahaan Tamasya ini karena memang sudah menjalankan usahanya sebetulnya? Sebenarnya sudah telat kalau ngomong audit. Harusnya itu di depan itu, apalagi tadi diberitakan bahwa OJK itu sudah pernah memperingati perusahaan ini dari 2018. Nah, makanya ini yang saya juga agak sedikit mendorong dari perusahaan dari OJK ataupun Bapepti, kalau memang dia sudah pernah warning atau mensuspend satu perusahaan tersebut itu ilegal atau apa, lebih baik disiarkan atau diberitakan secara umum, karena kan tidak semua masyarakat itu mengikuti semua investasi itu bodong atau tidak, dapat izin atau tidak. Jadi masyarakat itu selalu beranggapan itu ya itu emas, karena emas itu tidak berizin. Sekali lagi orang awam itu tidak mengerti bahwa apakah yang diperdagangkan itu perlu izin atau tidak. Makanya ini perlu edukasi-edukasi ya seperti dari lembaga-lembaga negara seperti Bapepti, OJK dan lain-lain. Jangan sampai udah kejadian kayak begini baru keluar-keluar bilang ya diperingatkan lah, sudah disuspend 2018 segala macam. Nah, memang sekali lagi ini celah, saya bilang. Sepintar-pintarnya pemerintah, sepintar-pintarnya polisi akan lebih pintar maling atau lebih pintar pengusaha-pengusaha nakal yang mencari-cari celah. Tetapi sekali lagi itu bisa dicegah kalau misalkan memang lembaga negara, contoh OJK dan lain-lain, itu bisa memberikan informasi lebih awal. Contoh ya lewat media massa atau media sosial sekarang kan juga gampang. Di-update aja secara berkala perusahaan-perusahaan yang sudah pernah ditegur dan tidak boleh melakukan usahanya lagi segala macam seperti itu. Baik Pak Andreas, lalu Pak semisal memang kalau kita lihat begitu ya untuk kasus tindak penipuan yang status legalitas bisnisnya belum jelas begitu misalnya seperti Tamasya begitu ya baik itu di bisnis toko emas online atau di layanan investasi lainnya begitu ya kira-kira ancaman hukuman yang bisa dikenakan jika manajemen dari perusahaan begitu tersebut memang secara sengaja begitu tidak beritikat baik dan juga bahkan mungkin kabur begitu. Bagaimana sebetulnya para nasabah ini bisa menuntut kemana Pak Andreas? Jelas yang tadi seperti saya sampaikan, pidana itu ke kepolisian ya. Ke kepolisian ya minimal itu bisa kena pasal 378, 372, penggelapan dan penipuan. Itu udah jelas itu. Ditambah lagi junto kalau misalkan ini ada undang-undang secara spesifik. Kayak contoh ini ada undang-undang komoditas, barang komoditas itu sudah jelas itu bisa 10 sampai 20 tahun lagi ditambah. Jadi bukan hanya perusahaannya saja, tetapi pengurus, direktur, dan pemegang saham atau pemilik dari perusahaan tersebut itu pun juga bisa dikejar. Nah, tinggal kalau misalkan memang buron atau apa, itu tergantung kembali lagi pada kecepatan dari penyidik itu untuk memblokir atau mencegah pelaku itu ya keluar negeri gitu, seperti itu. Baik, Pak Andreas, tapi kalau Anda sendiri melihat begitu, seperti tadi Pak Andreas kan sudah menyampaikan bahwa pentingnya literasi keuangan, begitu ya, artinya sosialisasi bagaimana caranya berinvestasi yang aman dan juga baik begitu ya di Indonesia. Tapi sebetulnya menurut Pak Andreas sendiri, untuk fungsi pengawasannya terhadap investasi-investasi yang memang sekarang ini sedang menjamur, pandangan Anda apakah memang fungsi pengawasan dari OJK sendiri, apakah memang masih belum cukup efektif begitu untuk saat ini? Kalau dari pandangan saya secara pribadi ya, bukan belum efektif. Kalau saya bilang malah belum kerja. Karena kenapa? Ya dari motonya OJK udah bagus. Mereka meregulasi, mengawasi, dan melindungi. Kalau saya bilang selama ini dari tiga moto tersebut, OJK itu baru meregulasi. Tetapi pengawasannya yang secara mungkin mengawasi secara individual atau secara dua pihak kepada si pelaku itu mungkin ya dia sudah lakukan. Contoh tamasnya dia sudah membekukan izinnya atau mewarning lah. Tetapi ke masyarakat kan enggak. Sedangkan masyarakat itu kan yang banyak yang belum tahu. Iya, Apalagi yang namanya melindungi. baik. Melindungi ya kita contoh lah udah banyak lah investasi-investasi bodong yang ternyata banyak yang dalam tanda kutip ya diduga itu dibackingi oleh oknum dari OJK sendiri. Seperti itu. Baik, baik. Terima kasih Pak Andreas. Pak Andreas, siang ini juga kami sudah menghimpun beberapa pertanyaan netizen dari media sosial. Yang pertama ada pertanyaan dari @anggiprg. Ia bertanya pertanggungjawaban dari Tamasya sejauh ini seperti apa dan perihal hal ini mungkin maksudnya adalah langkah selanjutnya semestinya seperti apa begitu ya jika artinya perusahaan tidak ingin digugat secara hukum. Lalu ada pertanyaan juga dari @ririkadavi yang bertanya akun Instagram mereka masih berjalan dan beroperasi normal ya seakan tidak ada apa-apa. Apakah pemerintah tidak menindaklanjuti hal ini yang mana artinya memang tidak berizin? Mungkin maksudnya itu ya Pak Andreas, silakan Pak.
Ya, jadi kalau yang pertama itu sudah jelas itu bisa pidana dan perdata tadi, itu sudah tepat. Nah, kalau misalkan memang Tamasya mau bereskan, ya justru dia harus mengembalikan semuanya, mengembalikan semua kerugian dari masyarakat tersebut. Nah, yang perihal yang kedua ini yang menarik buat saya. Harusnya itu kan izin tersebut keluarnya dari Menko Info. Semua yang website, baik website itu secara website atau aplikasi itu kan harus mendapatkan izin dari Menko Info. Nah, nah ini yang saya masukkan saja buat divisi dari Menko Info. Mungkin Menko Info itu perizinan untuk masuk ke website itu sangat mudah sekali kok. Cuma perlu IP address dan lain-lain, SK Menkes, satu perusahaan dan lain-lain. Tetapi mungkin ada dibuat di satu Menko Info itu ada satu divisi untuk investasi keuangan, di mana kalau misalkan website tersebut itu tercantum atau ada kandungan dari unsur keuangan atau investasi dan lain-lain, mungkin ada izin tambahan seperti izin dari OJK atau Bapepti. Kalau saya bilang sih preventifnya seperti itu. Karena kalau misalkan satu dari itu sudah telat sekarang. Jadi harusnya dari sekarang ini Menko Info pun juga kerjasama dengan Baik. OJK dan Bapepti untuk di hold dia punya website.